Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 12. Di sini ada Kak Yohanes. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan, baik Bu. Sehat ya? Sehat. Oke, nah Kak Yohanes ini sedang kesibukannya lagi ngapain nih, Kak? Sekarang saya kesibukan itu kuliah sih Bu di Roma. Sekarang udah semester 6. Masih online? Masih Online. Nah, Kak Yohanes ini kebetulan kuliahnya di IPB ya, Kak ya? Nah, mungkin sebelum kita mulai sharing is caring ya, Kak ya, kita mau ngebahas tentang studi yang lagi ditempuh sama Kak Yohanes. Kak Yohanes mungkin perkenalkan diri dulu. Nah, dulu angkatan berapa, mungkin bisa sapa teman-teman angkatannya. Terus lagi studi di jurusan apa dan di universitas apa, mungkin bisa perkenalkan ke adik-adiknya. Silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yohanes Maharadot dari angkatan 12 SMA Negeri 14 Bekasi. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor jurusan Fisika. Oke, Fisika IPB. Iya, Kak. Nah, pada saat masuk Fisika IPB, waktu itu jalur apa, Kak? Jalur SNMPTN. SNMPTN. Nah, tentunya kalau jalur SNMPTN teman-teman sendiri atau adik-adiknya tahu ya, berarti harus pakai nilai rapot. Masih ingat nggak waktu itu nilai rapotnya berapa, Kak? Nilai rapotnya itu kalau nggak salah rata-ratanya 88. 88. Oke. Nah, kemudian sebelum diterima di jalur SNMPTN atau sebelum pengumuman SNMPTN kan banyak banget jalur nih. Ya kan ya, Kak? Iya. Jalur rapot di jalur rapot mandiri di mungkin UI, Undip dan lain-lain. Nah, Kak Yohanes pada saat itu memang fokus di SNMPTN saja atau juga coba di jalur rapot yang lain? Waktu itu jujur saya fokus di jalur SNMPTN juga. Jadi Hanya di SNMPTN aja. Tapi dulu sebelum pengumuman itu sempat daftar juga di SBMPTN. Di SBM, tapi kan SBM kan belakangan ya setelah SNM. Oke. Nah, alasannya kenapa sih milih jurusan fisika? Karena di awal SMA itu udah ada tumbuh tertarikan terhadap pelajaran fisika gitu. Oke. Apalagi waktu itu kelas 10 itu gurunya itu enak gitu pembawaannya. Siapa sih gurunya, Kak? Gurunya itu namanya Bu Widya. Oke, sapa dulu Bu Widyanya. Bu Widya. Nah, dari awal kelas 10 ketertarikan karena gurunya ngajarnya enak. Iya. Terus selain itu mungkin, Kak? Dari segi pelajarannya ya memang kayaknya salah satu pelajaran yang menarik. Walaupun bagi sebagian banyak orang itu menjadi momok gitu. Momok yang menakutkan itu, Kak. Karena kita juga harus belajar lebih dalam mengenai matematika dan lain sebagainya. Oke, jadi berawal dari situ ya. Gitu, walaupun kata sebagian banyak orang tuh bilang katanya fisika tuh susah gitu ya, menakutkan, tapi menurut Kak Yohanes itu kayak tertarik aja gitu. Enak aja Bu kayak belajar itu gitu ya. Nah, sebenarnya setelah masuk di IPB sendiri, kan ini jurusan MIPA IPB termasuk ke dalam program studi yang keketatannya tinggi, berat untuk masuk ke fisika. Mungkin fisika, kimia, biologinya IPB tuh berat ya, Kak ya, gitu, matematika termasuk. Nah, pas udah masuk itu sebenarnya apa sih, Kak, yang dipelajari di fisika itu sendiri di IPB? Mungkin dari tahun pertama dulu ya. Tahun pertama itu di IPB itu ada yang namanya PPKU, jadi kayak semacam penyetaraan untuk seluruh mahasiswa angkatan baru di IPB. Dan di tahun pertama itu masih belum terlalu kelihatan gitu belajar fisika. Fokus ke fisikanya, karena jadi masih umum. Ya, masih pelajaran. Oke. Nah, selanjutnya di semester berikutnya? Nah, mulai di tahun kedua tuh mulai semester 3 tuh udah masuk ke dasar-dasar fisikanya. Terus juga di mulai semester 3 tuh kayak belajar ada metode statistika juga, terus juga mulai belajar pemrograman. Pemrograman juga belajar di fisika. Pemrograman yang seperti apa, Kak? Untuk simulasi sistem fisis, tapi untuk di tahun kedua itu masih belajar dasar kayak
bahasa pemrograman, ada namanya bahasa pemrograman Python. Oke. Ya. Berarti nggak cuma di IT doang ya belajar pemrograman, tapi ternyata di fisika pun dasar-dasarnya belajar ya Kak ya? Iya, dasar-dasarnya Oke. Nah, kemudian kendalanya atau kesulitan yang dihadapi sama Kak Yohanes di pelajaran fisika tuh apa sih setelah di kuliah? Susahnya ya. Ya kita tuh harus belajar apa? Dalami tentang matematikanya itu kan ada diferensial itu penurunan dan integral seperti itu. Jadi mulai dari dasar-dasarnya itu emang udah harus kuat gitu. Oke. Terus juga mulai di tahun kedua tuh kan belajar pemrograman. Saya tuh waktu SMA masih belum terlalu awam dengan pemrograman, jadi sempat kesusahan juga untuk belajar, tapi sedikit demi sedikit dipelajari, nah itu bisa dikuasai seperti itu. Oke, jadi kendalanya mungkin lebih tadi ya bahasa pemrograman gitu kan ya, sama ada integral diferensiasi gitu ya. Nah berarti itu kalau menurut Kak Yohanes sendiri ada bedanya nggak sih pelajaran fisika di SMA sama fisika di kuliah? Perbedaannya seperti apa? Apa sama-sama susah? Gimana ya? Kalau di fisika SMA tuh kayak belajar kayak cara cepatnya gitu. Tapi kalau pas saya dari kuliah tuh mulai dari runtut dari awal itu cara-caranya gimana seperti itu. Jadi belajarnya. Berarti kalau pas di kuliah itu lebih detail. Lebih detail. Kalau di SMA mungkin lebih ke dasar-dasarnya aja. Iya. Oke. Nah, perbedaannya Kak. Perbedaan antara jurusan fisika dengan pendidikan fisika itu apa? Nah, kalau untuk jurusan fisika tuh mungkin bisa dibilang kayak fisika murni ya. Iya, fisika murni. Nah, di fisika murni itu kita belajar hampir semuanya sih, kayak misalnya belajar mekanika, terus belajar elektronika, terus nanti masuk di tahun ketiga itu udah mulai belajar tentang kuantum, terus dan ya ada juga yang namanya itu nanoteknologi dan lain sebagainya, jadi udah mulai berat lah bisa dibilang. Karena fisika murni ya Kak ya. Sedangkan kalau pendidikan mungkin belajarnya ada kurikulumnya ya Kak? Iya, ada kurikulumnya dan itu difokuskan untuk menjadi pengajar ya. Nah kalau di fisika murni sendiri prospek kerjanya seperti apa sih Kak? Nah untuk prospek kerjanya itu sebenarnya luas sih, bisa dibilang fleksibel gitu. Misalnya menjadi data scientist atau data analis, atau juga bisa kerja di perusahaan minyak, atau juga bisa kerja di bidang ekonomi seperti bank dan lain sebagainya seperti itu. Nah dari banyaknya prospek kerja yang tadi Kak Yohanes sebutkan, apa yang menjadi cita-cita atau harapan Kak Yohanes setelah lulus nih, kan sekarang semester 6 nih. Nah setelah lulus pengennya apa sih setelah lulus dari jurusan fisika? Setelah lulus sih rencana mau langsung kerja sih Bu. Maksudnya kerjanya di bidang apa? Pengen jadi apa? Di bidang data scientist. Data jadi scientist. Saya ada tertarikan di bidang data science gitu. Nah kalau data scientist tuh yang seperti apa sih Kak kerjanya? Kerjanya itu kebanyakan mengolah data sih Bu. Jadi pengolahan data. Dengan bahasa pemrograman juga untuk mengolah datanya. Tapi mungkin lebih ke fisikanya ya. Iya. Nah kalau untuk biaya kuliah di jurusan fisika IPB sendiri itu gimana Kak? Jalur SNMPTN? Sebenarnya untuk biaya itu sebenarnya sama sih Bu untuk semua jalur baik SNM, SBM dan jalur-jalur lain. Itu mulai dari yang paling murah itu kalau tidak salah 2.400.000 itu golongan pertama. Ya, golongan pertama. Dan yang paling tinggi itu 11 juta. 11 juta. Berarti di range 2 jutaan sampai 11 jutaan ya. Dan itu nanti menyesuaikan dengan penghasilan orang tua. Betul. Dan tiap anak pasti beda-beda tuh gitu. Nah, kemudian Kak, apa sih menariknya di jurusan fisika itu sendiri? Ya. Yang banyak orang mungkin nggak tahu gitu. Yang diketahui cuma fisika susah gitu doang. Ya kan setelah Kak Yohanes semester 6 pasti banyak lebih mendalami itu. Apa Kak? Yang menarik ya. Sebenarnya di setiap aspek kehidupan ini sebenarnya ada unsur fisika, ada hukum-hukum fisika seperti itu. Dan
itu sangat menarik untuk dipelajari, apalagi di bidang fisika kuantum nih yang lagi tenar-tenarnya di kalangan para ilmuwan itu bagaimana cara meneliti sesuatu, dan itu sangat menyenangkan untuk dipelajari. Iya, itu apa sih Kak fisika kuantum itu? Ya, fisika kuantum itu apa ya, semacam kita tuh meneliti aspek dari segi mikro, dari segi mikro. Ya. Oke. Kalau dalam penerapan kehidupan sehari-hari ada nggak Kak yang berkorelasi? Seperti apa? Misalnya handphone ini. Handphone, Ya, oke. Semikonduktor itu salah satu penerapan dari fisika kuantum. Oke. Agak. Makanya ada ukuran nano, microchip dan lain sebagainya. Nano itu kecil banget itu yang kan? Kecil itu. Oke. Teknologi saat ini sih yang paling kecil nano. Oke. Jadi agak berat juga ya pembahasan anak fisika ya. Nano, mikro, dan berarti sebenarnya gini ya Kak ya. Kan banyak anak-anak yang bilang gini, Bu, ngapain sih Bu kita belajar fisika? Ya nggak? Pernah dengar nggak? Ngapain sih kita belajar fisika? Ngitung katrol, ngitung gravitasi. Emangnya nanti di dunia kerja dipelajari atau ibaratnya nanti kita pakai, diterapkan gitu. Tapi sebenarnya di ilmu fisika sendiri itu tadi dari hal yang hal yang kecil saja itu masuk dalam penerapan ilmu fisika ya Kak ya, ternyata ya. Nah terus bagaimana menurut Kak Yohanes kalau ada adik-adiknya yang mungkin masih punya pola pemikiran yang nggak mau masuk fisika gitu, susah gitu. Banyak yang kayak gitu. Karena kemarin pada saat pemetaan SNMPTN pun sedikit yang ngambil jurusan fisika gitu kan. Nah menurut Kak Yohanes mungkin ada yang mau disampaikan nih tentang fisika buat mematahkan pola pemikiran adik-adik yang masih berpikir seperti itu apa? Ya, dosen aku itu dulu pernah bilang sebenarnya di kuliah fisika kita diajari cara berpikir secara fisika gitu, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari itu secara fisika seperti itu. Sebenarnya kan di fisika itu kan kayak belajar matematika dan juga ilmu komputer juga ada, belajar kimia juga Bu sebenarnya. Oh gitu. Belajar kimia, belajar biologi sebenarnya ada. Oke, itu jadi termasuk banyak ya. Iya. Masuk salah satu bidang indisipliner seperti itu. Disiplin ilmunya ada, namanya biofisika, itu belajar biologi di situ. Oke, berarti kalau misalnya adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan fisika pun mata pelajaran yang harus mungkin mereka kuasai di SMA, salah satunya juga nggak cuma fisika doang, tapi biologinya juga harus nguasain, kimia, matematika. Oke, walaupun itu jurusan fisika murni ya. Iya. Oke, tapi ada porsinya masing-masing ya. Oke, wow, menarik banget. Ada lagi nggak Kak yang tentang fisika gitu? Sebenarnya apa ya, fisika itu gimana ya, apalagi kan saya kuliah di IPB. Di IPB itu terkenal kayak lulusannya kerja di bank gitu. Oh iya, oke, terus ya jadi untuk teman-teman yang misalnya masih ragu mau ngambil jurusan fisika, mulai sekarang, mulai dari SMA nih, bisa mulai dikenali dulu lah, kira-kira di fisika ini belajar apa sih, dan untuk misalnya bagi teman-teman yang mau ngambil, kira-kira bagian apa yang belum dikuasai lebih dalam, seperti itu mulai dipelajari dari sekarang gitu. Oke, jadi benar-benar harus tahu dulu nih ya. Jadi harus benar-benar kita mencari informasi tuh dari yang apa yang dipelajari sampai ibaratnya nanti setelah lulus tuh apa sih, mau jadi apa, mau bagaimana, kayak gitu ya Kak ya. Oke, ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan tentang fisika? Dari saya itu dulu sih. Oke, cukup ya. Berarti mungkin kalau bisa Ibu simpulkan paradigma lain atau pola pemikiran lain yang tentang fisika itu, ternyata fisika murni itu nggak cuma belajar tentang fisika, tapi ada juga belajar tentang ilmu-ilmu disiplin lain yang sangat berkorelasi, dan banyak pemikiran yang bilang bahwa fisika tuh buat apa penerapan di kehidupan sehari-hari gitu kan, apa korelasinya gitu. Ternyata tadi dijelaskan sama Kak Yohanes itu banyak banget korelasinya, bahkan sampai handphone yang
gadget atau ibaratnya alat komunikasi yang biasa kita pakai sehari-hari yang nggak bisa kita lepas ya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pun dipelajari di ilmu fisika gitu. Dan prospek kerjanya luas banget, jadi data scientist gitu kan ya salah satunya. Jadi belajar juga pemrograman sama dengan kayak ilmu komputer atau IT ya kak ya gitu kan. Jadi include tuh semua di fisika dipelajari gitu. Nah mungkin kak tips buat adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan fisika apa? Yang pertama itu mulai dari sekarang itu harus diperkuat, terutama di matematikanya, di integral, ya, yang berhubungan dengan kalkulus lah itu harus dipelajari karena itu merupakan dasarnya banget. Karena mulai di tahun kedua itu pemakaian matematika itu udah mulai intens, dan dari sekarang itu udah harus dipelajari sih bagi teman-teman yang mau ambil jurusan fisika. Oke, itu harus dipersiapkan ya kak ya. Nah boleh tahu nggak kak Yohanes di IPB semester 6 IPK-nya berapa kak? Semester 6 sekarang 3,47. 3,47, sebentar lagi 3,5 ya kak ya. Berarti hampir kumlot nih. Nanti mudah-mudahan bisa jadi pembuka jalur juga. Sebenarnya ada sih kak ya yang setelah kak Yohanes ada alumni yang diterima juga di fisika IPB gitu. Mudah-mudahan selanjutnya ada generasi penerus nih dari SMA 14. Amin. Yang mungkin interest atau tertarik ke fisika IPB gitu kan, buat meneruskan jejak kak Yohanes dan kakak-kakak sebelumnya. Mungkin gitu ya kak ya. Oke, nah aja ya tentang fisika mungkin agak ini juga sih ya, karena fisika murni ya udah tau lah intinya tadi yang dijelaskan juga sudah sangat jelas, singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adiknya yang nonton. Nah kalau misalnya mungkin masih ada yang penasaran atau pengen tanya-tanya bisa follow dan DM di Instagram kak Yohanes apa kak? @yohanes.mangaradot. Oke, @yohanes.mangaradot. Nanti ibu tulis di sini, kalian bisa follow, bisa tanya-tanya apapun tentang fisika IPB atau mungkin pengen tanya-tanya tentang biaya hidup di IPB gimana kak? Siap. Ya kan, bisa dibalas nanti sama kak Yohanes. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini sesi fisika IPB bersama kak Yohanes kita sudahi dulu ya kak ya. Terima kasih sudah hadir. Kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.